Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khair wa warzuqna fahma nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa amani wa rasuli wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa qala aidan al-alim al-fadil al-wara al-kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Melanjutkan pengajian kita yaitu kitab Lughatul Hadis Al-Babul Khamis fi Fadilatil Iman bil Amal. Masih membahas tentang iman. Kurang 4 hadis. Kita bahas 2 lagi. Insyaallah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kemarin saya menjelaskan iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Tapi bukan wujud dari imannya, akan tetapi apa? Bukan gatiyah dari imannya, akan tetapi adalah haddu. Yazidu haddan wa yanqusu haddan, yaitu batasan-batasan. Yang bertambah itu batasan keimanan kita, yang berkurang itu batasan keimanan apa? Imannya tetap dalam wujudnya, dalam kapasitasnya atau dalam wujudnya tadi. Kalau Imam Ghazali itu mencontohkan gitu, kita tidak boleh mengatakan bahasanya ini, seseorang terlahirkan di dunia atau dilahirkan di dunia itu kan pasti punya kepala. Gimana begitu? Gimana begitu? Pasti punya kepala. Jadi nggak boleh kita bilang, anak lahir, mohon maaf, sirai bahasa Surabaya, orang udah sih Surabaya ada kepalanya, kan tidak pantas. Karena kepala itu satu kesatuan dengan tubuh atau anggota badan. Maka salah satu sifatnya Allah yang berupa karim, ya, sifatnya apa? Karim. Panjenengan bapak ibu, khususnya bapak-bapak, ketika istrinya melahirkan atau cucu lah, melahirkan, pernah nggak terbesit dalam doa panjenengan? Ya Allah, tolong lahirkan dalam keadaan punya kepala, punya tangan, punya mata, punya kaki. Pernah nggak doa seperti itu? Tidak pernah. Tapi apa yang kita doakan? Ya Allah, semoga lahir dalam keadaan sehat, walafiat dan selamat. Maka ada satu sifatnya Allah berupa karim, yang setiap hambanya bermunajat tanpa diminta sudah dikasih. Nah, ini sifatnya Allah yang berupa apa? Karim. Maka ketika kita mendambakan kelahiran seorang anak atau cucu, umumnya kita semoga terlahir dalam keadaan sehat walafiat, terlahir dalam keadaan selamat, baik ibunya dan anak-anaknya. Kita tidak pernah terbesit, ya Allah, tolong kasih tangan yang sempurna, mata yang sempurna. Pernah nggak orang doa seperti itu? Jarang. Kalau dipresentasikan 100 banding berapa, atau 10 banding berapa, atau 10 banding 1 gitu ya. Yang paling umum adalah doa selamat. Tapi subhanallah, selain diberikan keselamatan, Allah memberikan organ tubuh yang secara lengkap. Dan ini sifatnya Allah berupa apakah? Karim. Tanpa diminta pun Allah sudah tahu. Tanpa diminta pun Allah sudah mengerti.
tanpa diminta pun itu emang menjadi sebuah kebutuhan Anda kan. Maka sekali lagi dalam keimanan kita tidak boleh mengatakan lahir kok ada kepalanya, tidak mungkin. Karena setiap lahir dalam keadaan selamat itu pasti punya kepala. Kalau tidak punya kepala, kira-kira terlahir dalam keadaan selamat atau tidak? Ya tidak. Maka kalau kita mengatakan kepala itu satu kesatuan dalam anggota tubuh secara pasti, kata Imam Ghazali. Tapi kalau Anda mengatakan, oh ternyata di kepalanya dengan berjalannya waktu, ternyata di kepalanya itu satu kesatuan tumbuh janggut. Tumbuh apa? Janggut. Nah, ini kan sesuatu yang bertambah, tapi tidak menghilangkan janggut. Apa ini namanya? Dagu. Tapi tidak menghilangkan dagu. Ada janggut, tidak ada dagu, mungkin tidak? Tidak mungkin. Maka dagu ini satu kesatuan dengan kepala. Akan tapi ketika tumbuhnya janggut atau jenggot bahasa kita, tumbuhnya apa jenggot? Maka ini adalah sesuatu yang dikatakan kalau dikiaskan atau diumpamakan dengan keimanan adalah batasan. Bisa janggutnya jenggotnya dipanjangkan, bisa dipotong atau ditipiskan kan gitu. Tapi tidak menghilangkan apa dah. Nah ini namanya batasan. Atau mohon maaf, berat badan. Orang tidak akan mengatakan alhamdulillah lahir lemu. Nah, ini orang mengatakan seperti itu. Tapi tak mungkin orang mengatakan alhamdulillah kan gue badan. Mungkin tak mungkin. Maka satu kesatuan kalau badan itu sesuatu yang pasti dikiaskan kepala dan badan adalah suatu keimanan. Ada gemuk ataupun kurus itu adalah sebuah tambahan. Sama seperti sholat kata Imam Ghazali. Orang sholat kok dikatakan gitu, sampai sholat itu atik rukuk, sampai sholat itu atik sujud. Nah kira-kira ada orang mengatakan seperti itu benar apa salah? Salah. Karena satu kesatuan dalam pergerakan sholat pasti ada rukuk, juga pasti ada sujud. Akan tapi tambahannya bagaimana? Sampai kok sholat itu tak khusyuk. Nah ini suatu tambahan. Sampai kok sholatnya kok sering sekali menambahi amalia dengan amalan-amalan sunnah. Lah amalan-amalan sunnah ini satu merupakan adalah tambahan. Yaitu termasuk bagian batasan kalau dikiaskan dari keimanan, batasan dari sebuah keimanan. Jadi yang bertambah dan berkurang adalah kualitas keimanan kita. Adapun tidak bertambah, imannya tetap. Adapun tidak berkurang, imannya juga tetap. Bisa dipahami? Nah ini kata Imam Ghazali. Boleh lanjut. Sekarang bahas hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu nisfani. Iman itu terbagi dari dua macam atau dua. Iman itu kalau dibelah ada separuh satu dan separuh dua. Separuh satunya atau bagian satunya itu banis pun, maka separuhnya fisobri, meliputi dari kesabaran. Wanis pun fisyukri, dan separuhnya meliputi tentang rasa syukur. Bagaimana penjelasannya? Fisobri ay anil maharim. Maharim itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka kita harus sabar. Makan itu boleh apa tidak? Boleh apa tidak makan? Boleh tak? Berlebihan boleh tak? Tak boleh. Tapi makannya tetap boleh. Maka kita suka bagaimanapun dengan satu makanan. Urang, atau seafood, atau apa lagi, ayam atau daging kambing dan sesuatu yang kita sukai, kita boleh mengkonsumsi tersebut. Tapi kalau berlebihan boleh? Tidak boleh. Maka
dilarangnya kita berlebihan itu berarti kita diminta oleh Allah untuk sabar. Dan kesabaran engkau menahan sesuatu yang engkau cintai, sesuatu yang engkau gemari, sesuatu yang engkau senangi. Ini kalau yang diperbolehkan, maka inilah termasuk bagian dari keimanan. Tapi kalau tentang maharim, sesuatu yang dilarang, khamar halal apa haram? Haram. Innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Perintahnya Allah. Dari minuman keras. Apa minuman keras itu? Bahasa kita minuman keras, sesuatu yang memabukkan kita. Kullu khamrin muskirun. Setiap khamr itu adalah memabukkan. Wa kullu muskirin haram. Dan setiap yang memabukkan itu dihukumi haram. Apakah harus minuman keras? Tidak. Panjenengan konsumsi duren, sapi kep, kira-kira sok ngadeg apa enggak? Kira-kira utawa mangan rambutan, kira-kira mangan apa kan? Keleken. Karena berlebih, ya. Lebih-lebih emang dasarnya, emang gantiannya atau wujudnya sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas tidak boleh. Lah ini kalau kita bisa menahan, berarti kita termasuk bagian sudah mengamalkan satu bagian keimanan, yaitu sabar. Sabar itu, Pak, sabar itu kalau biasanya menghadapi sesuatu yang kita tidak senangi, betul nggak? Ada orang tiba-tiba sabar, belum mengatakan, sampai nopo, aku sabar, hari ini gajian. Aku bersyukur itu pun emas. Tidak ada. Yang ada aku bersyukur. Nah, ini bab berikutnya. Saya bahas sabar. Nah, kemarin saya pernah menjelaskan dalam satu pertemuan itu, kita itu kadang terbatasi rasa syukur kita karena kenikmatan, rasa sabar kita karena sesuatu musibah yang menimpa kita. Maka tak gede nanti ini dengan tak gede. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, in asobathu surratun. Surrah ini apa namanya? Jamak atau kalimat lebih dari perumpamaan yang lebih digambarkan oleh Nabi, perumpamaan yang lebih dari satu. Berarti beberapa kebahagiaan diberikan kenikmatan. In asobathu surratun syakar. Kalau dia mendapati beberapa kenikmatan kemudian bersyukur, kata baginda Muhammad SAW, fakana khairan lah, maka rasa syukurnya ini termasuk bagian terbaik bagi diri. Timbal baliknya atau sebaliknya, yaitu wa in asobathu dharra'un. Kalau dia kedatangan tamu yang tidak ia senangi, itu musibah, bencana, sesuatu yang tidak enak dalam hati, sesuatu yang kita tidak bisa menerima dengan lapang dada, yaitu kesengsaraan, lawan dari kebahagiaan. Kemudian apa? Fasobar. Kemudian dia sabar, maka apa? Karena khairan, maka dia termasuk bagian yang baik. Jadi kita ini lumrahnya oleh Nabi Muhammad sudah digambarkan bagaimana umat nanti di akhir zaman yang ketika bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan bisa bersabar ketika mendapatkan musibah. Jadi berarti kalau jenengan seperti itu dapat uang, dapat kesenangan, kok alhamdulillah, berarti sudah mengamalkan kebaikan yang digambarkan oleh baginda Muhammad SAW. Begitu juga ketika kesengsaraan kok kemudian sabar, berarti juga mengamalkan apa yang dikatakan oleh baginda Muhammad SAW. Karena fadilahnya, faedahnya, barokahnya, keutamaannya dari orang-orang sahabat itu, Allah mengatakan dalam Al-Quran bagaimana? Innama yuwaffas sholihuna. Angin mestini, kalau bahasa Jawa itu innama angin mestini. Ada inna, ada harfi taukid
yaitu pasti. Balasan bagi orang-orang yang sabar, apa yang dikatakan oleh Allah, innama yuwaffas shobiruna ajrahum, pahalanya. Apa yang dikatakan oleh Allah, bighairi hisab, tanpa adanya hitungan. Ini istimewanya orang sabar. Hanya kita mengatakan sabar orang batasi, benar, karena sabar bagian daripada keimanan. Ayat tegese, hakikatnya dia mengatakan apa? Iman itu ada batasannya, yaitu haddun. Kalau Anda masih kuat dengan keadaan yang Anda alami yang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, kemudian Anda masih fastaqim, lurus istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa, maka Anda termasuk bagian dari orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, bertambah kualitas keimanan. Maka apa? Kalau ada orang yang bersabar, kata Allah, innama yuwaffas shobiruna ajrahum bighairi hisab, sudah pahalanya Allah yang menentukan. Bahkan malaikat datang. Nah ini ayat ini dikhususkan, khususnya ya, ayat ini diperlakukan atau diberlakukan untuk orang-orang yang berpuasa. Ini dalilnya. Kenapa kita harus berpuasa? Kita menahan sesuatu, kita bersabar atas sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Dalam keadaan puasa, suami istri berkumpul boleh enggak? Tidak boleh, padahal hakikatnya adalah halal. Kita makan di siang hari boleh enggak? Tidak boleh. Minum di siang hari boleh enggak? Maksiat di siang hari boleh enggak? Tidak boleh. Padahal hakikatnya kalau itu sesuatu yang sifatnya diperbolehkan pada dasarnya, akan tapi dalam keadaan puasa kok kita bersabar untuk menahan, maka yuwaffa shobiruna ajrahum bighairi hisab. Ini dikhususkan dalam puasa. Jadi tentang sabar. Jadi anil maharim, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang menjadi pantangan atas setiap hamba. Kita harus sabar. Kemudian ada satu riwayat Nabi Daud itu pernah tanya ke Allah dalam munajat. Dia mengatakan bagaimana? Ya Rabb, ma jazaa'ul 'abdil hazini, apa balasan bagi seorang hamba yang dalam keadaan bersedih? Jadi ada seorang hamba kawula. Abdul itu bahasa makna kitabnya kawula. Hamba sahaya. Apa balasannya ketika dia itu bersabar dalam keadaan dia itu sedih? Kemudian apa? Kesabarannya itu idza sabara ala ibtilaika. Ia berupaya sabar atas setiap ujian-ujian yang kau datangi. Tujuan dia sabar ibtigha mardhatika, untuk menggapai ridho engkau, untuk menggapai keriduanmu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wasallam, apa? Dikatakan dalam surat kitab bahwasanya faqala Allah taala, ya Daud, wahai Daud, kalau ada orang sabar ketika aku datangkan kepada dirinya ujian, sesuatu yang tidak enak dipandang, tidak enak dirasakan, tapi tujuan dia bersabar adalah untuk menggapai ridho, kata Allah, ulbisuhu thaubal iman, aku pakaikan dia pakaian-pakaian keimanan. Walibasut taqwa dzalika khair, pakaian-pakaian terbaik adalah pakaian ketakwaan. Maka Allah mengatakan wala ujzizuhu minhu abadan, sampai kapanpun aku tidak akan menyetop. Menyetop itu maksudnya membatasi. Senantiasa aku ikuti mereka, aku pakaikan mereka pakaian dengan pakaian keimanan. Nah ini termasuk bagian daripada orang-orang yang sabar menghadapi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yubayyal mu'minuna minhu bala'an hasanah. Karena hakikatnya ketika dia berdasarnya adalah orang yang mengedepankan keimanan, diuji oleh Allah sesuatu yang tidak enak dirasakan, hakikatnya adalah menambahkan dirinya derajat atau pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang sabar.
satu bagian. Kemudian satu bagian lain yaitu wanisfun fisyukri, yaitu satu bagian meliputi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anil amali bitta'ah, yaitu melaksanakan amal-amal yang mengantarkan kita ketaatan, kepada ketaatan. Kita itu kadang meremehkan amal kita. Kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat, mendapatkan taufik, hidayah wal inayah. Akan tapi berapa banyak melalaikan kesempatan. Jadi sekali lagi, berapa banyak Allah mengatakan satu amalan Allah tikelkan, Allah balas lebih dari jumlah dari satu tersebut. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kau datangkan satu kebaikan kata Allah, maka aku balas 10. Belum lagi ayat yang lain menjelaskan satu kali nabur satu kebaikan, tegese contoh kebaikan tersebut bagian daripada sedekah, maka Allah balas 700, 1 banding 700. Yakin berarti kiasan-kiasan atau cerita-cerita ini atau kinayah-kinayah ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh meremehkan amalan, walaupun itu dzarratan, ukurannya adalah satu biji paling kecil, apa namanya, kacang hijau atau jagung, paling kecil. Maka kalau ada orang mengamalkan satu amalan, kemudian dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan kesempatan untuk beramal, maka sudah istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, khairu amalin dawamun wa inqala. Ini jadikan tasjid, motivasi, spirit untuk diri kita. Kata Nabi Muhammad, khairu amalin dawamun. Sebaik-baik amal perbuatan adalah kontinu, terus menerus. Walaupun ukurannya kata Nabi wa in qallah, walaupun itu sedikit tapi terus menerus lebih baik daripada besar tapi hanya satu kali. Yang lebih baik lagi apa? Besar tapi terus menerus. Jelas bukan pilihan. Jelas bukan pilihan. Jadi kalau ada jamaah masjid atau Yunus nitipno sedikit rezekinya di masjid, ojo dibayar, jadi enggak kurang ya. Nggih kurang, tapi insya Allah belum istiqomah. Oke, nah, gitu ya. Jadi spirit dimotivasi supaya apa? Semangat untuk beramal soleh. Karena kesempatan tidak akan datang kedua kali. Lantar ji'al ayyamul ladzi madat. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Jangan sampai kita ini bagian daripada orang yang mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia sudah dalam keadaan wafat. Jadi ada sebuah ayat yang menjelaskan ini. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika maut sudah datang, apa yang dikatakan mereka? Qala rabbirji'uni. Karena ini wakaf jadi bacanya qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya. Maksudnya apa kembalikan saya dalam keadaan hidup? Ini sudah meninggal ini. Al-Quran yang mengatakan surat Al-Mu'minun, nanti dicek. Kemudian apa? La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Kenapa aku minta kepada Allah untuk dikembalikan hidup? Supaya aku akan mengejar amal-amal yang tertinggal, amal-amal soleh yang pernah saya tinggal. Nah, ini satu kesempatan yang terlalaikan atau khususnya syukur ini, yaitu amalin ta'ah, yaitu amal perbuatan yang mengantarkan kita menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita termasuk bagian daripada orang-orang yang menyesal. Saya sering menyampaikan Imam Hasan Al-Basri
itu pernah mengatakan bagaimana supaya kita ini bisa meraba-raba atau merasakan kenikmatan-kenikmatan Allah yang tiada batasnya. Beliau mengatakan bagaimana akfir min dzikri hadhihi ni'am. Amin. Pikir-pikirkanlah atau berpikirlah atau senantiasa menyebutlah kalian tentang apa kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Fa inna dzikraha syukrun. Karena kalau kita senantiasa mengatakan alhamdulillah ternyata Allah ini masih sayang sama saya. Alhamdulillah ternyata saya masih diberikan kesempatan hidup. Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan membahagiakan anak istri. Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk menjemput rezekinya Allah. Maka kalau kita senantiasa mengingat-ingat kenikmatan Allah, fa inna dzikraha syukur, maka ini termasuk bagian dari rasa syukur. Tapi kalau kita tidak pernah seperti itu, lobby kuno, lobby ini ditolak. Ini termasuk bagian orang yang sudah berputus asa atas rezekinya Allah. Alhamdulillah. Maka sekali lagi, rasa sabar atau praktek sabar dan praktek syukur itu hakikatnya yang mengetahui kualitasnya adalah diri kita masing-masing. Jadi jangan sampai kita ini termasuk bagian orang yang lepas dari kesabaran dan lepas dari rasa syukur. Sehingga apa? Yang terjadi adalah nanti kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada orang-orang yang merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Mereka akan merasakan kerugian. Siapa yang terlepas dari kerugian? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amal saleh. Jadi jangan sampai kita meremehkan amal saleh kita, amal baik kita. Sehingga nanti kalau sudah wafat baru terpikirkan, kenapa saya dulu tidak beramal ketika diajak? Kenapa ada panggilan untuk gotong royong beramal soleh, panggilan untuk bergerak untuk beramal soleh? Kenapa saya menolak? Maka apa yang terjadi di akhirat ketika dia sudah wafat, dia merengek ke Allah, minta dihidupkan kembali. Nah, ini bagian daripada keimanan, yaitu al-imanu nisbani, yaitu dua bagian. Nisbun fi syukri ay anil maharib, nisbun fi syukri ay anil amali bil ta'ah. Rawahu al-Baihaqi an Anas. Saya lanjutkan. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu adapun iman qaidul fatki, yaitu tali pembunuh. Jadi ngaji hadis ini harus lengkap ya. Iman kok membunuh? Jadi harus lengkap betul. Jadi keimanan itu bisa membunuh atas setiap hamba yang mempertahankan keimanan. Apa maknanya di sini? Keimanan itu saya sudah memberikan clue atau prolog, bisa nambah, bisa berkurang. Al-imanu qaidul fard. Iman adalah tali pembunuh. Layak tahu mukminun, maka tidak akan membunuh bagi orang yang betul-betul menjaga keimanan. Kita itu diperintahkan oleh Allah, kalau kita itu ada ancaman atas diri kita, ya sekali lagi ada ancaman atas diri kita. Walaupun nanti jatuhnya di Indonesia ini bahkan terbalik, ya ada orang berbuat jahat kita membela diri sampai musuhnya mati, kita yang dihukum. Itu ala kulli hal realita yang terjadi. Akan tapi dalam Al-Quran membela diri kita dalam ancaman itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan apa? Fa in qataluhu faqtiluhu. Kalau dia mengancam nyawamu, maka akan harus membela diri, gitu ya. Nah,
Ini sesuatu yang mengancam. Maka kalau tidak ada satu ancaman kok tiba-tiba membunuh, maka layak takut mukminun. Maka orang yang beriman tidak akan membunuh orang yang betul-betul tidak bersalah. Nah ini maknanya sebenarnya. Jadi dia mengatakan keimanan. Alhamdulillah dari ya, alhamdulillah. Atas nama Allah membahayakan nyawa orang lain. Nah ini tadi dia mengatakan dirinya iman. Al-imanu qaidul fakir. Ahli membunuh. Bagaimana kalau dia tidak bisa mentasarufkan keimanannya? Hakikatnya orang yang mendasari dirinya dengan keimanan layak takut mukminun, maka dia tidak akan membunuh atau mengancam nyawa orang lain atau zalim terhadap orang lain. Nah, kalau dia mengatakan keimanan. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wal Hakim an Abi Hurairah wal Imam Ahmad an Zubair wa an Muawiyah. Ini riwayatnya nyambung sinambung. Kemudian al-iman yamna'u min al-fathi allati huwa al-qatlu ba'dal amani ghadaran. Jadi saya contohkan ini. Ini kabarnya zaman Nabi ya, zaman peperangan. Saya kabarkan. Tidak menutup kemungkinan semoga Indonesia ini diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kenyamanan, kemakmuran sehingga tidak sampai terjadi perang saudara, tidak sampai terjadi perang antara anak bangsa. Nauzubillah min dzalik. Saya gambarkan pada zaman Nabi. Bagaimana orang itu jika didasari atas keimanan, dia tidak akan membunuh orang yang sudah berada dalam kekuasaannya, yaitu tawanannya. Sebagai tawanan dalam peperangan, yang kalah pasti menjadi tawanan. Kemudian ada jizyah. Jizyah itu sebuah tebusan. Kalau kamu ingin kawanmu dilepaskan, maka tebus atau tukar guling dengan tawanan muslim yang ditawan oleh musuhnya pada waktu itu ya. Jadi ini dikatakan seperti ini. Ai al-iman yamna'u min al-fathi alladhi huwa al-qatl alladhi huwa al-qatl ba'dal amani badaran. Dia sudah diamankan, sudah menjadi tawanan, tiba-tiba karena ada satu unsur yang mengatasnamakan keimanan, musuh yang sudah lemah tiba-tiba ditebas atau dibunuh. Nah ini bukan sebuah keimanan. Karena apa? Kembali ke ayat ini. Fa'in qatalukum faqtuluhum. Kalau dia mengancam nyawamu silakan. Tapi kalau sudah menjadi dia dalam kekuasaan, dia tidak akan melawan. Tidak akan melawan atau tidak akan berontak. Nah, kalau kita mengenal dasar keimanan, maka kita ikut aturan baginda Muhammad SAW. Bayangkan Nabi, saya sering cerita. Insyaallah pernah cerita di sini. Nabi itu bagaimana mensifati atau bagaimana melayani 3 status. Tidak ada bedanya. Bayangkan Nabi Muhammad SAW. Akhlak, sekali lagi apa? Akhlak, etika, adab terhadap walaupun itu musuh. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi apa? Miskinau wa yatimau wa asira. Kepada anak-anak orang miskin, kepada anak-anak yatim, kemudian kepada asiro. Asiro itu namanya tawanan. Apa yang dilakukan Nabi? Wa yut'imuna ta'ama. Dikasih makan sama Nabi. Tidak disiksa. Padahal itu tawanan perang. Otomatis dia ketika menjadi tawanan, sebelum tertawan berarti dia melawan dalam satu peperangan. Apa yang dikatakan Nabi? Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira dalam Al-Quran. Coba buka juz 29. Paham ya? Nah ini memberlakukan atau memanusiakan manusia. Memanusiakan apa? Manusia. Sekali lagi, ini adalah etika. Kalau dia mengatasnamakan iman akan tetapi mengancam nyawa orang lain, maka bukan keimanan. Justru keimanan dia yang bakal membunuh dirinya.
Kemudian ayat kamil iman, bahkan orang yang dikatakan sempurna keimanannya ya pasti dia tidak akan membahayakan orang lain. Walaupun sejatinya dia awalnya membahayakan dirinya. Akan tapi ketika dia sudah menaklukkan atau mengalahkan, kemudian menjadi tawanan dia, menjadi di bawah kekuasaan dia atau kendali dia, maka kalau dia kamil iman, dia tidak akan menyiksa, dia tidak akan membunuh. Karena apa? Karena didasari oleh keimanan. Wal fatku ayatir rajulu sahibahu wa ghafilun. Al fatku itu bagaimana sih kabarnya? Membunuh, istilahnya dalam makna harfiah yang dikatakan pembunuh itu bagaimana? Yang dikatakan pembunuh adalah kekejaman yang ia lakukan. Dicontohkan dari kitab ini dikatakan bahwasanya ayat tiar rajulu sahibahu, satu orang laki-laki atau seseorang mendatangi musuhnya. Sahibahu dikatakan ini sahibahu atau kawannya atau musuhnya. Bahwa ghafil, akan tapi dia lalai. Lalai itu dalam arti ya tidak dalam keadaan siap. Bukan sama, mohon maaf ini gambaran saja, mohon maaf. Bukan sama-sama pegang senjata. Satunya lagi enak makan, tiba-tiba ditebas. Nah, ini yang dikatakan seperti adalah al-fatku, menyerang musuhnya dalam keadaan apa? Lalai atau tidak sih? Apalagi mengatasnamakan dengan keimanan, sudah tertolak. Karena tadi ayatnya mengatakan layak, tapi mungkin kalau dia mengatakan iman, dia tidak akan menyakiti orang lain. Nah ini tadi wayasutu alaihi fayaqulu, kemudian dia itu diikat, kemudian setelah itu dibunuh. Nah ini termasuk al-fatku, dilarang juga. Kabarnya gini, ada fulan seseorang benci dengan orang lain, tiba-tiba bagaimana saya dendam, saya ingin membunuh dia sudah menyakiti saya, pokoknya penuh dengan dendam, nafsul lawwamah atau amarah bahasanya. Akhirnya kan sampai ini kan kalau sampai pojokan sana ini mancing. Kadang mungkin orang membunuh sadar, tidak mungkin copotnya nyamuk gitu ya. Bukan pasti di warung atau di rumah ya, dikumpul di rawa-rawa. Ya, memang dia niat jebak. Kemudian sampai di sana, kemudian dibunuh. Lah ini termasuk bagian dari yang dilarang. Apa maksud dilarang? Istilahnya adalah apa? Rilah, yaitu menipu. Tadi sudah dijelaskan. Kalau seumpama ada musuhmu yang sudah terluka, terkapar, kemudian tidak bisa untuk melawan, jangan serta-merta membunuh. Ini termasuk bagian dari keimanan. Tapi insya Allah semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah pertikaian, dari fitnah pertengkaran, khususnya antar anak bangsa. Satu negara, satu wilayah, satu daulah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua itu saudara kita. Semua itu siapa? Saudara kita. Berbagai suku, berbagai ras, berbagai macam, semuanya adalah saudara kita. Maka ini merupakan pelajaran batasan untuk diri kita. Sekali lagi jangan gampang-gampang mengatasnamakan keimanan untuk menyakiti orang lain. Walaupun Anda benar, katakan kebenaran ini. Sholat itu kan diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terhadap saudara kita yang belum sholat pun kita tidak boleh langsung sampai kau sembah yang selalu aneh-aneh. Boleh tidak kita seperti itu? Tidak boleh. Perintahnya untuk ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau ada pertentangan dari mereka, wajadilhum billati ya ahsan, maka berdebatnya dengan kalimat yang baik. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu. Ini ajaran dari baginda Muhammad SAW. Tidak serta-merta dikit-dikit kemudian mengamalkan ini sesuai dengan perintah. Tidak. Harus ada aturannya, yaitu diatur melalui syariat. Termasuk bagian daripada pembahasan kita. Yang terpenting bagaimana caranya dua hadis ini kita bisa praktekkan.
yaitu sabar dan syukur. Syukur tadi paling gampang. Ya, saya kembali lagi dalam bahasa awal. Ketika kita mengangan-angan atau berpikir atas kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, ini termasuk bagian dari syukur. Satu sisi saya pernah menjelaskan, fadhkuruni adhkurukum. Kamu mengingat atau menyebut namaku, maka namamu akan aku sebut, kata Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengijabahi. Terlepas dari ayat ini diberitakan oleh Allah berdoa, Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum. Aku datangkan kepada engkau setiap apa yang kau minta. Ini termasuk bagian daripada kita berupaya mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita termasuk bagian daripada sifat-sifat iblis. Sifat-sifat apa? Iblis. Salahnya cuma satu, iblis tidak mau kehadiran Nabi Allah Adam alaihi wassalam. Nabi Musa di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, ya, Nabi Musa itu pernah bertanya, bermunajat kepada Allah, ya khalaqta Adam wa fa'alta wa fa'alta. Wahai Allah, engkau ini mendesain, menciptakan Adam dengan kebesaran engkau, dengan kekuasaan engkau. Engkau atur, engkau desain berupa manusia yang amat sempurna, yaitu Nabi Allah Adam alaihi wassalam. Wa fa'alta wa fa'alta. Kemudian Nabi Musa bertanya, fa kaifa syakaraka? Terus bagaimana cara Nabi Adam ini bersyukur kepada dirinya? Kata Nabi Musa, dia diciptakan, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah yaitu Nabi Adam, wujud manusia. Kemudian Nabi Musa bertanya, wa kaifa syakaraka? Lantas bagaimana Nabi Adam ini bersyukur terhadap dirinya? Allah itu jawabannya sangat ringan sekali. Alima anna dzalika minni. Cuman sekedar Adam ini mengetahui atas setiap apapun yang dia dapati adalah dariku. Maka anak ma'rifatuhu syakaroni, atau syakar ya, fa'ingkarat ma'rifatuhu syakaroni. Maka pengetahuan dia, ilmu dia bahwasanya apapun ini adalah pemberian daripada Allah, ini akan termasuk bagian rasa syukur Nabi Adam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita, oh ternyata ini dari Allah, urus ini dari Allah, oh musibah ini dari Allah. Kalau kita sudah seperti itu, berarti kita tidak lepas dari rasa syukur. Bagaimana iblis? Saya ceritakan agar kita senantiasa mendapatkan iblis ini sebagai pelajaran, batasan musuh diri kita. Apa? Qala ya iblis ma mana'aka. Wahai iblis, kata Allah, apa yang mencegah dirimu antas juda lima khalaqta, antas juda lima khalaqtu biyadaya? Apa yang mengakibatkan engkau ini tidak mau tunduk terhadap Adam yang sejatinya Adam ini ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Astakbarta am kuntal alim? Apa kamu merasa lebih besar dan merasa lebih tinggi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga apa yang dikatakan oleh iblis, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya, tetap saya lebih utama. Karena apa? Aku ciptakan diriku dari kobaran api yang menjulang tinggi, dan Adam kau ciptakan dari segumpal tanah yang sifatnya adalah rendah. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah, iblis sampai hari kiamat mendapatkan laknat. Karena apa? Dia tidak bersyukur. Andai kata dia mengatakan, ya semuanya adalah pemberian engkau, semuanya adalah ciptaan engkau, maka dia selamat dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi semoga kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit, yaitu bagian daripada keimanan, yaitu sabar dan syukur. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Ada yang bertanya kan?